Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan material dasar terkait dengan cyber security pada mata kuliah IoT. Kajian pada tatap muka kali ini akan membahas tentang apa itu cyber security, cybercrime, kemudian beberapa peraturan undang-undang yang terkait dengan cybercrime, kemudian beberapa hal yang bisa kita lakukan secara sederhana atau secara teknis untuk mengatasi permasalahan cyber security. Mari kita mulai. Sebagai pendahuluan, terminologi dari cyber security ini biasanya digunakan mengacu pada keamanan yang ditawarkan melalui layanan online untuk memproteksi atau melindungi informasi kita secara online. Bagaimana itu perlu itu ya? Karena kita saat ini itu ya banyak penggunaan akses internet yang sangat berbeda dengan era-era di era tahun 90-an. Saat ini tidak ada hari tanpa akses internet. Tidak ada hari tanpa akses informasi melalui internet, termasuk di bidang-bidang kajian bidang kita. Nanti mungkin kita akan banyak masuk ke kajian-kajian itu pada tatap muka selanjutnya. Tapi kita pada tatap muka kali ini menyampaikan basic kaitannya dengan cyber security dan cybercrime. Nah, dengan meningkatnya akses orang terhadap internet, maka ada sisi lain yang muncul, yang menjadi permasalahan, yaitu masalah keamanan penggunaan jaringan internetnya. Kan gitu. Dan mestinya permasalahan ini bukan permasalahan kecil karena sebagian besar bahkan hampir seluruhnya bisa mengakibatkan aspek-aspek yang membahayakan bagi penggunaan data-data kita, khususnya akses-akses kita dan sebagainya, kaitan dengan penggunaan data di laptop, kerusakan dan sebagainya. Ya. Nah, ini target kita. Makna cyber tadi sudah sekilas, kemudian apa yang dibutuhkan terkait dengan cyber security, berbagai permasalahan cyber security, dan bagaimana untuk menjaga permasalahan atau mengantisipasi permasalahan terkait dengan cyber security. Saya ingin mengawali dengan Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Rilis pertama tahun 2008. Yang mengatur tentang informasi transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Kemudian undang-undang tersebut diamandemen pada tahun 2016. Saya ingin menyampaikan sedikit detail terkait undang-undang ini. Cybercrime, permasalahan kriminal terkait dengan dunia cyber yang diatur dengan ITE antara lain, yang pertama konten ilegal. Hal ini biasanya terkait dengan aspek kesusilaan, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan. Nah, atau aksesnya yang secara ilegal. Kalau kita melihat, kita masuk ke toko-toko online, itu betapa banyak tawaran akses-akses ilegal. Artinya, menggunakan mekanisme-mekanisme tertentu untuk bisa mengakses situs-situs resmi atau menggunakan konten-konten situs resmi dengan biaya yang murah yang disediakan oleh penyedia jasa tersebut. Yang paling mudah misalnya penggunaan akses misalnya kaitan dengan OneDrive, Google Drive, dan sebagainya yang akses premium namun dijual murah gitu ya. Tentunya mestinya ada beberapa modifikasi terkait dengan hal itu. Kemudian ada intersepsi ilegal, gangguan terhadap data interference, gangguan sistem, atau penyalahgunaan alat dan perangkat.
gitu ya. Nah, ada beberapa amandemen yang dilakukan pada tahun 2016. Yang pertama, penambahan pasal hak untuk dilupakan, right to be forgotten. Itu intinya mengizinkan seseorang untuk mengajukan penghapusan berita terkait dirinya yang sudah dianggap selesai tapi diangkat kembali. Tentunya melalui pengadilan dengan menyertakan beberapa bukti. Perubahan kedua yaitu terkait dengan pemerintah atau peran pemerintah untuk berhak menghapus dokumen elektronik yang menyebarkan informasi melanggar undang-undang, informasi terkait pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya. Kalau berita itu memiliki badan hukum dan sebagainya, maka melalui mekanisme Dewan Pers. Tapi kalau tidak berbadan hukum, bisa langsung diblokir atau dihapus situsnya. Kemudian yang ketiga menyangkut tafsir pasal 5, yaitu bahwa dokumen elektronik yang diperoleh melalui penyadapan intersepsi tanpa seizin pengadilan tidak sah digunakan sebagai bukti. Nah, ini yang mungkin terkait dengan beberapa kasus kejadian saat ini yang dianggap melemahkan posisi-posisi badan-badan auditing kaitannya dengan korupsi, yang melemahkan kondisi ini gitu. Tadinya bisa melakukan intersepsi tanpa izin sehingga memperoleh banyak hasil percakapan, rekaman, sekarang menjadi harus seizin pengadilan. Nah, ini dianggap pada beberapa sisi katanya melemahkan. Namun segala sesuatu ini diatur mestinya ada beberapa pertimbangan-pertimbangannya. Ya. Kemudian perubahan yang keempat, ada pemotongan masa hukuman dan denda. Mulai dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Ada konsekuensi logisnya misalnya. Kalau menjadi di bawah 5 tahun, kan berarti menjadi selama misalnya tersangka tidak boleh ditahan ketika masa penyidikan. Atau hukuman dendanya berkurang dari misalnya 1 miliar menjadi 750 juta dan seterusnya. Ya. Nah, ada beberapa perubahan amandemen ini tentunya menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan situasi yang ada di dalam masyarakat dan pemutus lembaga hukum. Nah, kembali ke masalah cyber, itu merupakan kombinasi bentuk, hubungan, atau informasi teknologi yang terjadi di dalam internet atau virtual reality. Nah, cyber security itu diperlukan karena ini dianggap bisa membantu untuk mengamankan data dari berbagai ancaman sebagaimana pencurian data atau penggunaan data untuk kepentingan tertentu yang salah gitu ya. Demikian pula mengamankan sistem kita dari virus gitu ya. Yang dimaksud misuse seperti apa? Jadi ketika data kita dicuri misalnya data kepentingan biomedik kita misalnya itu bisa digunakan untuk mengirimkan informasi-informasi salah kepada rekan-rekan kita gitu ya. Sehingga digunakan untuk misalnya penipuan, pemerasan dan sebagainya. Nah, ini banyak kasus-kasusnya gitu ya. Menginformasikan termasuk misalnya penggunaan foto dan sebagainya digunakan untuk memeras keluarga kita. Nah, maka kita harus berhati-hati. Bagaimana yang penting mencegah bagaimana kondisi tersebut terjadi. Sebelum terjadi itu harus bisa diantisipasi. Ya. Nah, kalau kita masuk ke major security problem, yang paling utama itu kan sebetulnya mekanisme cybercrime atau yang harus kita amankan dengan cyber security biasanya melalui 5 aspek. Virus, hacker, malware, Trojan horse, dan password cracking. Ya. Yang disebut virus dan worm itu merupakan program yang di-load atau dimasukkan ke dalam komputer kita tanpa sepengetahuan kita dan berjalan di luar kendali kita. Gitu. Artinya
menjadi ada permasalahan program pada komputer kita. Bahasa sederhananya kan seperti itu. Terus bedanya apa sebetulnya virus dan worm? Kalau virus itu butuh eksekusi host. Jadi kalau kita itu misalnya ada sebuah program yang sederhana, Microsoft Word, itu terkena virus, maka ketika kita mengeksekusi program itu, misalnya Word itu mau kita buka, itu sama dengan mengeksekusi virusnya. Dan itu aksi virus itu membutuhkan peran host atau kita sebagai user komputer, gitu ya. Namun worm itu beraksi independen, gitu. Nah, aksi-aksi berbagai bentuk virus itu kan macam-macam, menyembunyikan file atau tanpa ampun langsung menghapus file tertentu, mengeksekusi program menghapus file tertentu, yang itu penting buat kita, gitu ya. Kalau kita kepentingannya sebagai penulis, misalnya file-file tertentu, Word, gambar, hilang itu kan sudah pusing, karena bagaimana menuangkan pemikiran kita tuangkan melalui tulisan, gitu ya. Solusinya bagaimana? Ya install Security Suite. Ya, yang paling cocok menurut Anda, gitu ya, untuk memproteksi komputer kita menghadapi berbagai permasalahan seperti virus dan worm. Banyak, ini ada Vipre, ada AVG, Avast, F-Secure, dan seterusnya. Kebanyakan mereka menawarkan setidaknya dua versi, yaitu versi gratis dan premium. Versi gratis bisa kita manfaatkan dengan beberapa pendamping, misalnya antivirus lokal. Kalau kita biasanya di Indonesia menggunakan seperti Smartdav, gitu kan? Karena ternyata yang bertugas membuat virus bukan bertugas, yang iseng membuat itu untuk kepentingan mereka itu bukan hanya orang dari luar, bahkan orang dari Indonesia juga menyerang. Wah, itu yang payah, gitu ya. Masa membuat masalah di negeri sendiri. Tapi ya orang itu kan pemikirannya macam-macam, ya. Ini contoh-contoh saja yang bisa digunakan, gitu ya. Ini contoh. Nah, saya pribadi, kalaupun kita ini misalnya menggunakan sebuah situs resmi antivirus ya, ada tendensi sebetulnya cara gathering data yang kadang kita tanpa sadar masuk, gitu ya. Ini kami menggunakan all cookies berfungsi dengan baik, mempersonalisasi konten, iklan, dan sebagainya, menganalisis trafik, dan seterusnya. Ya kan? Informasi pengguna kami oleh Anda dengan mitra ini. Ini artinya sebetulnya memberikan sebagian izin ketika kita accept all cookies bagi Avast untuk merekam informasi kita. Jadi lepas dari berbagai 5 komponen tadi, trojan dan sebagainya, ini menjadi pintu lain. Sepertinya formal, tapi dengan menyetujui ini berarti kita menyetujui secara hukum Avast itu mengakses. Gitu ya. Jadi ada keterbatasan. Jadi kaitannya kalau paranoid dengan dunia intelijen itu ya berbagai hal. Saya pribadi tidak pernah mengaksep, atau dulu pernah, sekarang hampir tidak pernah mengaksep cookies ini seperti ini, karena sering jadi masalah. Selama masih bisa dibuka halaman itu tanpa harus mengizinkan akses cookies, kita lewati saja, gitu ya. Nah, ini kembali ke komponen keamanan. Jadi antivirus ini misalnya menyediakan akses unduhan gratis. Nah, kita manfaatkan saja. Kalau duitnya nggak banyak ya pakai yang gratis, kan gitu. Base programnya biasanya sama, membantu kita mengantisipasi meskipun tidak thorough seperti model yang premium misalnya. Nah, ini beberapa tawaran, saya potong saja informasinya, biayanya sedemikian mahal. Kalau kita bukan sebagai programmer, bayar 400.000 bekerja di bidang seperti kita, misalnya di perguruan tinggi atau di hanya untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan cyber yang terlalu saya merasa kita bisa jadi merasa ini terlalu mahal, karena yang untuk satu PC 400.000 per tahun, 10 perangkat 500 ini lebih murah kan gitu.
Lah, cara yang paling aman ya jangan misalnya tadi mulai dari cookies, kurangi aktivitas-aktivitas itu, menonton film dengan pop-up iklan, itu kan phishing, adware muncul, mereka dapat uang dari situ, yaitu gantinya kalian misalnya yang hobi lihat film, menonton film gratis. Itu. Tapi kita harus berhati-hati, kalau mau tidak terlalu banyak resiko ya jangan melihat hal-hal tertentu yang tidak pas. Gitu ya. Bayar itu lebih aman kan gitu. Artinya lihat film gratis, misalnya di Solar Movie, maka ada konsekuensinya kan gitu. Nah, jadi ini. Nah, apa yang pengen saya coba angkat adalah bahwa dengan gratis itu untuk kepentingan kita yang tidak terlalu banyak mengakses yang neko-neko, itu insya Allah sudah cukup didampingi dengan beberapa misalnya antivirus lokal seperti SmartDAV yang tadi saya sebutkan. Dan ada fitur coba gratis menjadi premium. Ini kita bisa manfaatkan. Biasanya bisa disiasati, begitu habis 30 hari ya siap-siap buat akun baru kan gitu. Buat akun baru atau ganti antivirus lainnya, coba premium. Kalau tadi misalnya ada lebih dari 16 akun, dicoba saja semua berarti 16 bulan kan gitu. Nanti ganti akun tambah lagi gitu. Itu kalau cara mau menyiasati gitu ya. Artinya kita sebetulnya bisa mendapatkan layanan premium untuk mengamankan diri kita dari virus, worm maupun berbagai komponen yang lain. Nah, berikutnya ini hacker. Nah, ini hacker ini repot gitu ya. In a common, hacker is a person who break into computer. Jadi dia masuk ke komputer untuk apa ya? Untuk mencari akses administratif kontrol terhadap komputer kita sehingga bisa mencuri sesuatu informasi. Kita sebut mencuri karena tanpa seizin kita gitu ya. Dia memang sengaja membidik komputer kita misalnya atau membidik program tertentu. Lah repotnya ketika program tertentu itu digunakan apa namanya oleh banyak orang, maka ini repot gitu ya. Artinya dia bisa mencuri ke banyak orang gitu. Kalau yang dihack bank, data bank kena, data orang yang ikut di dalam bank itu menjadi kena juga kan gitu. Nah, tipikal hacker ini ada 3, white, grey, and black. Kalau white, ya white itu biasanya diasosiasikan dengan hacker yang baik. Dia biasanya mencari celah untuk agar bisa celah tersebut diantisipasi. Jadi white hacker itu misalnya program ini ada kelemahan, dia mencoba menghack, menerobos bridgingnya, kemudian diinformasikan, ini kelemahannya ini harus ditutup gitu. Tapi yang black ini sebaliknya memang keinginannya untuk mengintrus masuk, mengacak-ngacak, mencari sesuatu di situ. Lah yang grey ini ya repot itu. Dia hidup di dua dunia. Kadang nek pas bener ya membantu, tapi juga itu dunia siang dan malam bagi mereka. Ini terjadi gitu ya. Di dunia ini ada. Maka kalau kalian masuk ke beberapa situs-situs definisi ini memang muncul 3 definisi. Jadi selalu ada yang orang berada pada ranah abu-abu hacker ini. Nah, terus bagaimana itu? Sebetulnya agak susah untuk kita, atau susah lah, impossible untuk memprevent komputer hacking. Namun kalau sistem security itu dikontrol cukup kuat, password dan firewall itu bisa membantu gitu ya. Firewall secara umum kalau Anda pelanggan Windows sudah ada Windows Firewall kan gitu yang biasanya otomatis update. Update-nya ini bagi orang tertentu mungkin agak mengganggu gitu ya. Tahu-tahu minta di restart dan sebagainya. Karena memang bekerja detik per detik itu akses program baru untuk terus berjalan. Hackernya bekerja gitu semua. Sehingga tapi pertanyaannya apakah kita perlu? Nah, makanya sebetulnya ada kondisi-kondisi tertentu yang kita perlu. Yang perlu ya prevent untuk membatasi diri kita untuk tidak get into deep with the problem of cyber security. Itu yang harus penting kita lakukan. Caranya ya membatasi diri kita dari akses
Ya Allah, lindungi kami dari berbagai hal yang sebetulnya tidak perlu bagi kita. Nah, kan gitu. Nah, jadi itu yang perlu kita sampaikan misalnya. Perlu kita batasi diri kita, fokus pada pekerjaan kita gitu. Tetapi repotnya kan itu multitasking sekarang itu. Internet itu menawarkan berbagai hal. Kalau Anda browsing maunya cari kata word tertentu, tetapi lain-lain disajikan sehingga membuat kita tergoda. Tempting mereka itu. Bagi kita godaan itu terus akhirnya jadi gelambriah. Padahal tadi mau nyari misalnya kata kunci apa namanya? Kalau di bidang kita misalnya sexual behavior ya pada induk dan induk gitu ya, pada sapi bunting misalnya, atau pada sapi, pada kambing, pada domba, pada ayam. Tetapi nanti yang disajikan karena ada kata keyword sexual behavior itu munculnya berbagai macam gitu. Nah, maka kita harus berhati-hati gitu ya. Nah, maka kita perlu untuk memprovide tambahan. Jadi yang standar-standar antivirus gratis beberapa tidak menginkludkan firewall. Tetapi kalau kalian menggunakan komputer yang biasanya sudah berWindows asli, itu sudah menampilkan atau memberikan kelengkapan berupa firewall. Kemudian ada malware. Nah, malware ini sebetulnya induk dari semua program yang bermasalah tadi, gitu ya. Ya virus, ya worm, trojan, rootkit, spyware, crimeware, adware, semua munculnya nih. Malicious software. Jadi program yang nggak benar intinya itu. Yang menginfeksi dan merusak komputer, sistem komputer, tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik komputer. Jadi kalau Anda membuka misalnya browser, tahu-tahu ada pop-up adware namanya, itu berarti Anda harus berhati-hati. Berarti ada adware, ada dan sebagainya itu yang sudah mulai masuk ke dalam komputer kalian. Caranya bagaimana? Bisa reinstall ulang program browser tersebut, kemudian perbaiki akses kalian, minimalisir akses yang tidak penting, gunakan antivirus dan firmware atau berbagai komponen-komponen yang bisa Anda install untuk membantu membersihkan program-program tersebut. Dicuci itu permasalahan-permasalahan itu. Ya, download anti malware ini bisa. Kemudian aktivasi network threat protection, firewall dan antivirus. Ini yang sering paling mudah kita laksanakan. Kemudian ada Trojan horse. Kita sering bisa menerima berbagai hal. Ini hati-hati. Jadi di email itu kan masalah yang pertama Trojan, yang kedua phishing data. Nah, maka hati-hati. Seringkali kita bahkan nggak harus ke sana. Ke WhatsApp itu ada link-link tertentu yang kalau kita klik itu kalau terinfeksi WhatsApp kita dicuri datanya. Kurang lebih fungsinya sama. Bentuknya biasanya link-link tertentu. Email, virus, that can duplicate themselves, steal information, mencuri informasi, atau membahayakan sistem komputer kita. Virus are the most serious threat to computer. Jadi masuknya macam-macam. Gitu. Metode transmisinya ya salah satunya melalui Trojan horse. Caranya menghindari bagaimana? Ya gunakan security suite itu yang lebih kompleks. Ya, biasanya kaitannya dengan internet security. Ini akan mencegah kita untuk mendownload Trojan horse. Nah, tapi selalu ada celah kreativitas dari para hacker, para programmer untuk memprogram-program ini kan. Jadi IT dari Avast misalnya sudah punya program tertentu untuk yang sudah muncul, tapi penyakit yang dibuat ini juga terus muncul. Itu yang seringkali menjadi masalah. Maka sebetulnya salah satu kunci yang saya sampaikan tadi, batasi mengakses segala sesuatu yang tidak perlu. Membuat skala prioritas. Kalau kita sebagai mahasiswa, kita seorang ilmuwan, ya maka akses-akses tertentu yang terkait dengan itu. Ya. Password cracking, password attack,
Ini sering terjadi dilakukan hacker yang bisa mendetermine, jadi dia menentukan atau menemukan password tertentu dari berbagai akses elektronik atau social network. Hati-hati. Kalau kita sekarang banyak menyimak bahwa sering dapat cerita, mohon maaf jangan dipercaya Facebook saya sedang dihack misalnya. Mohon maaf ini WA saya sedang dihack, minta tuh. Jadi minta bantuan uang dan sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati. Caranya bagaimana gitu? Ya gunakan password yang kuat, mulai dari digit number, jumlah karakter dan number kombinasi, caps lock besar kecil, kemudian penggunaan kode-kode tertentu atau simbol tertentu yang tidak mudah gitu ya. Tapi konsekuensinya apa ya? Kita seringkali lupa. Ini makanya susah, terutama bagi kita-kita yang memiliki akses atau akun pada banyak situs misalnya, atau ya misalnya di akses perbankan kita punya, misalnya di Undip kalian punya dari BTN, dari BNI, ada dari Mandiri, kemudian menggunakan misalnya layanannya satu perbankan saja bisa muncul misalnya mobile banking, e-banking, nanti phone banking. Ini kan sudah menggunakan password 111 yang kadang persyaratannya berbeda-beda sehingga membuat otak kita kadang susah mememori akses tersebut. Sehingga akhirnya orang cenderung membuat password yang sama. Padahal ini bermasalah. Jangan gunakan password yang sama untuk dua situs yang berbeda. Lah ini susah gitu. Email, kalian punya email dari Office, MS Office ya. Punya email dari Gmail, mungkin bawaan kalian punya dari Yahoo misalnya. Kalau untuk membuat Google membuat YouTube nyamannya emailnya dengan Google misalnya. G Plus itu kan masuk kemana-mana, Samsung tuh embed dengan Google misalnya. Nah kan repot gitu, terlalu banyak account. Nah ini yang membuat kita akhirnya, wah pakai password yang sama saja padahal berbahaya. Nah ini kita harus bisa menyiapkan atau menata diri kita, memorize beberapa komponen. Itu tuntutan kalau kita mau mengakses banyak, konsekuensinya tolong diingat yang banyak kan gitu. Jadi sebetulnya cyber security itu tanggung jawab semua orang kalau kita lihat. Ya hackernya jangan iseng, ya pemerintahnya ya harus include, ya manusia penggunanya harus sadar, aware gitu. Makanya misalnya anak kecil kalau kita lihat sekarang sudah banyak mengakses handphone dan sebagainya yang itu ada account security. Makanya harusnya idealnya tidak kurang dari usia 13 tahun misalnya. Itu pun belum cukup mature untuk mengambil keputusan. Maka faktor-faktor bahaya itu menjadi semakin besar. Terlebih kalau kita melihat nanti mungkin kita kaji pada infrastruktur. Kalau kita membayangkan infrastruktur itu, kalau kalian menyimpan data email itu, kalau Google berarti kalian menyimpankan atau menitipkan data kalian di Amerika. Komputernya ada di Amerika, CPU-nya ada di Amerika. Ini kan bikin pusing kondisi-kondisi ini. Lepas dari permasalahan cyber security. Orang Amerika, IT man-nya bisa mengakses informasi yang Anda titipkan. Wong nitipnya ke kantong saya kok. Saya boleh lihat dong, kan gitu. Oleh karena itu, perang cyber security ini cukup menajam, misalnya antara Amerika dengan Cina. Ketika saya menempuh studi, itu hanya ada 3 kota yang boleh, atau di tahun 2016 itu, hanya ada 3 kota di Cina. Guangzhou, Beijing, dan Shanghai yang open network untuk Google, kalau tidak salah. Lain-lain di situ orang harus menggunakan VPN ya untuk bisa mengakses. VPN itu kan melokasikan kita seolah pada lokasi tertentu yang boleh mengakses secara virtual. Nah, itu kan kenapa permasalahannya orang Cina nggak mau menitipkan, dari negara Cina menitipkan akses informasinya termasuk intelijennya ke komputer di
Amerika, mereka lebih memilih membangun sendiri. Tidak perlu misalnya Facebook, dia membangun Renren di Cina. Tidak perlu misalnya menggunakan YouTube, dia membuat sendiri berbagai platform lain, Youku dan sebagainya. Jadi mereka membangun sendiri, karena basisnya ada di negara mereka. Kalau ada di tempat lain komputernya atau misalnya servernya, mudahnya bahasa lainnya, maka itu berpotensi data kita setiap saat bisa diakses pemilik server. Kan gitu. Apalagi sekarang serba terdigitalisasi meskipun dilindungi dengan berbagai aturan, pemberian privasi. Nah, tapi dari kita berapa sih yang sering membaca term license and agreement yang kebanyakan berbahasa Inggris berpuluh-puluh halaman mencermati faktor hukumnya. Biasanya langsung ke bagian paling bawah, agree, klik, jalan. Jadi ini beberapa permasalahan kita. Makanya kuncinya sebetulnya bagaimana kita usernya untuk tidak banyak menitipkan data sebetulnya. Meskipun menitipkan data itu menjadi banyak kemudahan juga. Maka yang kredensial, yang sifatnya pribadi, kita harus sangat membatasi. Ini sekedar wacana. Pola pikir kan bisa berbeda-beda ya. Cyber security strategi di India ini contoh saja, karena material dasar dari perkuliahan ini dibuat oleh orang sana yang disampaikan pada acara pembekalan IoT di LP2MP. Security policy, legal framework itu yang digunakan. Data protection, capacity building, jadi terus membangun para ahlinya, research R&D kaitannya dengan cyber juga ditingkatkan, dan kolaborasi internasional. Karena tidak bisa bekerja sendiri. Perbedaan penggunaan dunia maya itu kan sudah tanpa sekat, tanpa batas lagi. Kutub Utara bisa menyerang ke Indonesia, dan seterusnya. Nah, maka tidak bisa lepas satu dan lain hal. Ini kebetulan kan yang di India, termasuk urutan ke-10 cybercrime di dunia. Nah, bentuk-bentuknya, ini kalau kita lihat, cyber theft, hack information, 24 juta kasus misalnya. Di LinkedIn, password. Kemudian di Android, malicious link atau app. Jadi yang mudah kalau kita lihat misalnya karena bermitranya dengan Google Play Store, kita lihat ada iklannya enggak. Kalau punya duit ya cari yang premium, jangan yang beriklan, karena iklan itu berpotensi untuk malicious link dan seterusnya. Iklan-iklan itu program gratis ya, dia hidupnya dari iklan, kan gitu. Card number program juga ada kaitannya stolen dan seterusnya. Ya, jadi banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi. Ini sebagian contoh pada wilayah di ya. Jadi sekarang artinya saya sekedar mengingatkan kaitannya dengan keamanan cyber ini. One stop service kita adalah handphone itu. Maka kalau handphone ini bermasalah, handphone ini dibaca orang, wah hilang semua. Ya mulai dari mobile banking, internet banking, dan seterusnya. Itu data-data pribadi kita. Maka kalian perlu berhati-hati, kita perlu berhati-hati. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada tatap muka kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada sesi diskusi akan kita sampaikan pada sesi diskusi 15 menit ke depan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang tidak tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.